Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Duki dengan NIM 22862400028 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtaesa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Perspektif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtaesa terhadap penambahan jumlah lembaga kementerian yang mengakibatkan pembengkakan anggaran. Proposal ini saya susun di bawah bimbingan Bapak Febrian Awan Bahrudin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari kebijakan pemerintah periode 2024 sampai dengan 2029 yang merencanakan penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi, pemerintah beralasan bahwa penambahan kementerian dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta mengakomodasi kebutuhan strategis nasional. Namun di sisi lain, banyak pihak menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi pembengkakan anggaran negara, bertambahnya beban birokrasi, dan adanya kepentingan politik yang tersembunyi di balik keputusan tersebut. Dalam konteks ini, penting bagi mahasiswa, khususnya di lingkungan FKIP Untirta, untuk menyampaikan perspektif kritis dan akademis terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, seberapa efektif lembaga kementerian baru tersebut dalam mendukung kinerja pemerintahan. Kedua, apakah penambahan kementerian benar-benar dibutuhkan pada kondisi negara saat ini? Dan ketiga, bagaimana dampaknya terhadap anggaran negara dalam jangka pendek maupun panjang? Berdasarkan rumusan tersebut, saya menetapkan tujuan penelitian, yaitu mengetahui efektivitas penambahan lembaga kementerian, menganalisis urgensi penambahannya, dan mengkaji secara kritis dampak kebijakan tersebut terhadap pengelolaan anggaran negara. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang politik dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan struktur kelembagaan pemerintahan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah strategis ke depan. Selain itu, hasil ini juga dapat menjadi referensi awal bagi penelitian atau peneliti yang tertarik mengkaji efisiensi kelembagaan pemerintahan. Untuk mendukung analisis, saya menggunakan beberapa dasar teori. Yang pertama adalah perspektif mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mengawal jalannya kebijakan publik. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik, tetapi juga agen perubahan dan kontrol sosial. Kedua, saya mengacu pada teori politik dari Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya. Dalam hal ini, penambahan kementerian adalah bagian dari dinamika politik yang perlu dikritisi. Ketiga, saya mengkaji konsep lembaga pemerintahan, terutama kementerian sebagai bagian dari eksekutif negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pembentukan kementerian harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan real pemerintahan, bukan semata-mata karena kepentingan politik sesaat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memandang kebijakan penambahan kementerian ini. Lokasi penelitian adalah lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan Maret hingga April 2025. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sedangkan objek penelitian adalah persepsi mereka terhadap kebijakan penambahan kementerian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form agar mudah diakses oleh responden dan tetap efisien. Fokus utama penelitian ini adalah pada 3 hal. Pertama, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap penambahan jumlah kementerian, apakah mereka mendukung atau menolak, dan apa alasannya. Kedua, bagaimana mereka menilai urgensi dan efektivitas dari kementerian yang akan dibentuk. Dan ketiga, bagaimana mahasiswa melihat dampak kebijakan tersebut terhadap alokasi anggaran dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Data yang terkumpul nantinya akan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenal respon mahasiswa terhadap isu ini. Jadwal penelitian direncanakan sebagai berikut. Pada bulan Maret 2025 dilakukan observasi awal dan pengumpulan data awal. Masih di bulan yang sama dilakukan pengajuan judul dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Selanjutnya penyusun mini skripsi dilakukan pada bulan Maret hingga April 2025. Pengumpulan mini skripsi dan pelaksanaan penelitian lapangan dijadwalkan selesai pada bulan April tahun 2025. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa penelitian ini merupakan bentuk kontribusi akademik dalam mengawal kebijakan publik. Mahasiswa tidak boleh pasif terhadap isu-isu nasional, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan struktur pemerintahan. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan masukan kritis terhadap kebijakan penambahan kementerian yang mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam mengambil keputusan strategis. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran mahasiswa sebagai aktor penting dalam proses demokratisasi dan kontrol sosial di Indonesia. Demikian pemaparan seminar proposal dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, dan saya siap menerima kritis dan serta saran yang membangun dari Bapak dosen, penguji maupun teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.